Ini Bapak Muhammad Hidayatur Rahman, beliau akan berbicara tentang praktek demokrasi di Indonesia. Mengapa tidak terwujud? Beliau juga nanti akan memaparkan tentang buku beliau terkait dengan kutukan demokrasi. Sedikit, Bapak Dr. Hidayatur Rahman ini beliau adalah direktur SIR, ya, sekaligus beliau dosen di salah satu perguruan tinggi di Jawa. Pada Bapak Hidayatur Rahman kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zid ilman nafi'a warzuqni fahma. Terima kasih Mas Suranto, Mas Jumari, Center for Indonesia Reform, para narasumber, kemudian partisipan yang hadir pada siang hari ini. Memang kalau kita bicara demokrasi itu, para ahli politik itu memang sepakat bahwa demokrasi itu sebetulnya memiliki cacat bawaan. Jadi dia bukan sesuatu yang sistem politik yang kita anggap sempurna begitu. Dia adalah sistem politik yang saat ini memang diakui dan digunakan oleh banyak masyarakat dunia. Tetapi sejak kelahirannya sesungguhnya demokrasi itu memiliki banyak cacat gitu. Dalam praktek demokrasi di awal-awal di era Plato maupun Aristoteles, sesungguhnya demokrasi itu tidak memberikan suara kepada semua pihak. Misalnya perempuan tidak diberikan, kemudian orang di desa tidak diberikan gitu. Tapi yang diberikan itu misalnya adalah orang-orang yang berada di kota. Kemudian orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang kaya gitu. Jadi penyakit bawaan yang dikemukakan oleh ahli politik di era modern seperti oligarki, kemudian adanya broker di dalam sistem demokrasi itu memang bagian dari cacat bawaan. Nah, sesungguhnya kalau kita pelajari banyak teori-teori demokrasi, baik klasik maupun modern, cacat bawaan itu sesungguhnya bisa diminimalisir atau bisa dikurangi seminimal mungkin, ditekan begitu, itu seiring dengan upaya para pegiat dan pelaku demokrasi sendiri yang bisa meminimalisir atau bisa menyembuhkan cacat bawaan itu. Nah, fenomenanya semakin ke belakang ini, saudara-saudara, cacat bawaan itu semakin semakin tumbuh membesar gitu. Kalau dia seperti bisul, bisulnya itu semakin membesar. Kalau cacat bawaan demokrasi itu kita ibaratkan sebagai bisul, maka bisulnya itu semakin membesar dan tidak cenderung bisa diobati oleh dokter yang bisa menangani cacat bawaan dari demokrasi itu. Jadi itu pada satu sisi, pada sisi sistemnya sendiri yang memang memiliki cacat. Yang kedua, pada aktor dari pelaksana-pelaksana demokrasi itu sendiri, baik di aktor elitnya maupun di aktor grassroots-nya. Aktor elitnya apa yang bisa membuat cacat demokrasi itu bisa sembuh, itu adalah mereka yang memang niat dan pola atau perilaku mereka ketika berada di dunia politik itu lebih mementingkan kepentingan orang banyak, mayoritas, seperti yang disebutkan oleh Jeremy Bentham itu kan. Jeremy Bentham bilang more happiness to more number gitu. Jadi sama demokrasi itu akan dirasakan keadilan dan manfaatnya saat dia berusaha untuk semakin diperbesar manfaatnya oleh para pelaku itu buat semakin banyak orang, bukan semakin sedikit orang yang kita sebut dengan elit dan kemudian disempitkan lagi menjadi oligarki itu gitu. Jadi cacat bawaannya itu kemudian semakin tidak bisa dihilangkan karena aktor yang seharusnya menjadi pengobat dari cacat bawaan itu kemudian malah terlibat di dalam politik, di dalam praktik-praktik demokrasi yang tidak membuat demokrasi itu semakin sehat. Misalnya tadi munculnya oligarki, kemudian juga memunculkan perilaku koruptif. Perilaku koruptif di kalangan para pegiat dan pelaku demokrasi. Dan itulah yang hari-hari ini kita saksikan. Ketika misalnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin giat melakukan operasi-operasi penyadapan, melakukan tangkap tangan, semakin banyak pelaku-pelaku demokrasi itu baik di tingkat pusat maupun daerah yang terlibat dalam penodaan terhadap nilai-nilai demokrasi, mengkhianati amanat sebagian besar rakyat dan seterusnya. Itu pada aktor. Nah, pada pelaku demokrasi di kalangan grassroots itu juga sama. Masyarakat kita sebagai bagian dari pelaku demokrasi karena otomatis mereka sudah menjadi bagian dari demokrasi ini. Demokrasi kita adalah demokrasi langsung, one man one vote, setiap orang memiliki satu suara, suara siapa saja sama begitu, apakah suara tukang becak, suara pencopet, suara pemulung sampah, sama dengan suara dosen, sama dengan suara kiai dan seterusnya. Nah, sementara pada pada potret realitas politik, jumlah mereka ini lebih banyak daripada misalnya aktor politik yang tercerahkan dalam konteks ketika mereka berdemokrasi. Nah, dalam sisi yang lain, pendidikan politik bagi masyarakat masyarakat grassroots ini sangat jauh. Partai politik misalnya yang kita harapkan menjadi bagian dari sebagai pihak yang bertugas untuk memberikan pendidikan politik paling tidak bagi pengurus, kader dan masyarakat secara umum, tidak maksimal memfungsikan dirinya sebagai media atau kelompok yang memberikan pendidikan politik bagi warga negara. Partai politik biasanya sibuk hanya mengumpulkan suara pemilih pada saat ada kontestasi. Setelah kontestasi lewat, partai politik kemudian meninggalkan tugasnya untuk memberikan pendidikan politik yang kontinu terhadap warga negara. Memang dana yang diberikan negara untuk setiap suara bagi partai politik tidak memadai, tapi juga menurut saya itu bukan alasan untuk partai politik tidak melakukan tugasnya memberikan pendidikan politik bagi warga negara, karena partai politik itu merupakan frontliner dari pendidikan politik bagi warga negara, sehingga kemudian warga negara lebih tercerahkan dalam konteks pendidikan politik. Nah, melihat ketiga hal ini, saya kemudian membuat satu kesimpulan dari apa yang saya tulis dalam buku saya ini, bahwa penyakit itu tidak hanya sekedar menjadi penyakit permanen, tapi kemudian menjadi kutukan. Itu kira-kira poin saya, Mas Suranto dan para peserta yang mungkin bergabung pada Zoom ini. Kenapa saya kemudian membuat judul kutukan demokrasi. Jadi awalnya sesungguhnya demokrasi itu bukan kutukan, tapi dia merupakan sistem politik yang memiliki penyakit bawaan. Tetapi karena orang-orang yang berkecimpung di dalam demokrasi itu tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu, maka kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia kemudian menjadi kutukan. Nah, kutukan itulah yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan sistem politik atau yang menganut politik demokrasi, di mana mereka misalnya mengeluhkan kenapa suara rakyat tidak pernah tidak pernah didengar oleh pemangku kebijakan. Kenapa suara rakyat hanya berhenti di ruang-ruang sosial media? Memang tidak dilarang, tapi mereka yang terlalu keras juga kemudian diamputasi kan. Jadi aspirasi mereka tidak ada. Ini bagian dari namanya kutukan itu. Sesuatu yang kita harapkan menjadi nilai, menjadi jalan bagi kehidupan politik kita, ternyata kemudian mengutuk kita. Nah, saya sering banyak berbincang dengan para ahli politik, teman-teman yang bergerak di lembaga survei. Sesungguhnya bagaimana kita bisa keluar dari kutukan demokrasi ini? Salah satu yang ditawarkan adalah bagaimana supaya kelas menengah ini mampu pertama kali memiliki semacam kesadaran, awareness terhadap bahwa kita sedang berada di dalam situasi yang dikutuk gitu. Jangan bahwa euforia kita berada di tengah kebebasan ini membuat kita lupa bahwa kita sedang berada pada situasi yang dikutuk. Barrington Moore itu mengatakan bahwa tidak ada demokrasi tanpa ada kelas menengah gitu. Jadi poin saya adalah bahwa kalangan akademisi, mahasiswa,
yang dulu orang-orang yang mandiri secara ekonomi, kemudian kelompok intelektual, mereka yang berpendapatan lagi tidak tidak bergantung kepada negara, dan sebagian di antara mereka yang dulu aktif menuntut supaya Indonesia ini keluar dari rezim otoriter masuk ke era demokrasi, itu yang harus memulai langkah-langkah ini kembali gitu untuk membuat kehidupan demokrasi ini keluar dari kutukannya. Jadi saya menawarkan bagian ini karena bagian inilah yang menurut Barrington Moore yang paling mungkin untuk mengembalikan demokrasi itu kepada kondisi sesuai dengan dengan cita-citanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu. Kalau rakyat tidak berdaulat, rakyat tidak diakomodir suaranya, aspirasinya, kemudian tidak memiliki kedaulatan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan hajat hidupnya, itu pada hakikatnya kutukan demokrasi itu masih belum berlalu gitu. Tapi kalau kata Krise, badai pasti berlalu. Tapi kapan badai akan berlalu atau kapan kutukan demokrasi itu akan berlalu tergantung kelas menengahnya. Mungkin nanti narasumber yang lain akan bisa melanjutkan materi-materi berkaitan dengan ini, atau mungkin ada teman-teman yang bisa mengelaborasi upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kutukan demokrasi itu. Kalau poin saya tergantung kelas menengahnya seberapa siap untuk bisa keluar dari kutukan demokrasi itu cepat atau lambat. Terima kasih Mas Jumari, Mas Suranto, teman-teman Center for Indonesia Reform, para pembicara yang sudah bergabung, dan teman-teman peserta yang hadir pada siang hari ini. Saya berharap bahwa setiap peserta yang hadir ini dapat buku kutukan demokrasi itu dalam bentuk e-book ya. Nanti bisa saya share ke panitia untuk disampaikan ke teman-teman peserta yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.